Saudara penonton, inilah kegiatan komunitas lansia yang tergabung dalam organisasi Lembaga Lanjut Usia Indonesia, disingkat LLI Sumatera Selatan. Organisasi Lembaga Lanjut Usia Indonesia LLI Sumatera Selatan ini secara nasional berdiri sejak tanggal 20 Mei tahun 2000 di Jakarta berdasarkan piagam kesepakatan organisasi-organisasi tingkat nasional yang peduli terhadap lanjut usia. Keanggotaan organisasi LLI ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 adalah para lansia yang berumur lebih dari 60 tahun dengan organisasi secara terpusat meliputi tingkat provinsi, kabupaten, dan kota hingga tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Berbagai kegiatan sosial dilakukan oleh organisasi LLI ini, antara lain kegiatan majelis taklim, senam kebugaran lansia, serta penyuluhan kesehatan, serta kegiatan sosial dan silaturahmi lainnya yang dilakukan sesama para lansia. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh para lansia ini, khususnya yang tergabung dalam organisasi LLI Sumatera Selatan, adalah kegiatan senam kebugaran jasmani yang diperuntukkan bagi para lansia. Kegiatan senam kebugaran jasmani ini dilakukan setiap hari Selasa dimulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat di Sekretariat LLI di Jalan Kapten Anwar Sastro, Palembang. Selain itu, ada juga kegiatan senam khusus lansia yang dilakukan pada hari Rabu dan Jumat di lapangan tenis RSMH Palembang. Kegiatan olahraga ini diharapkan tentunya dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan para lansia dan senantiasa para lansia hidup sehat dan bersemangat kendati di usia yang senja, tua, berguna, dan berkualitas. Iya, tidak ya. Oh, ya. من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون سبحان الذي خلق ومن أنفس فإذا هم مجرمون والشمس تجري لمستقر العزيز العليم والقمر قدرهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا. Selain kegiatan olahraga senam lansia, juga dilakukan kegiatan majelis taklim berupa pengajian Al-Quran, yaitu pembacaan surat Yasin dan ceramah agama, serta lantunan Asmaul Husna yang juga dilakukan pada setiap hari Selasa. Pengajian Al-Quran berupa surat Yasin secara rutin dilakukan tentunya agar para lansia ini senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beriman serta ikhlas dalam menjalani sisa-sisa kehidupan di usia yang telah senja ini. Selesai kegiatan majelis taklim berupa pembacaan surat Yasin, dilakukan penyuluhan kesehatan dengan berbagai topik bahasan tentang kesehatan lansia. Penyuluhan kesehatan lansia ini dilakukan antara lain berupa petunjuk dan edukasi kesehatan tentang penggunaan obat yang aman serta interaksi obat dengan makanan oleh apoteker Robi Panunga dari Rumah Sakit Siti Khadijah, Palembang. Kalau sudah rusak, tak layak lagi diminum. Ya,
Jadi pertama dijenguk dulu idenya masih aman apa tidak. Yang kedua dibuka dulu obatnya berubah. Beda obatnya jenis obatnya. Kalau dia bukan sudah jamuran dan jangan dimakan walaupun dia belum berarti pada saat nyimpannya itu tidak benar. Penggunaan obat bagi para lansia ini yang tidak sesuai dengan aturan dan takaran dapat membahayakan kesehatan para lansia. Menurut penyuluh kesehatan tersebut, yaitu Apoteker Robi Panongah, menjelaskan para lansia harus memperhatikan anjuran ketika mengkonsumsi obat-obat tersebut karena dapat memberikan efek yang sangat berbahaya dan tidak baik bagi kesehatan para lansia, dan harus mematuhi larangan dan anjuran dari dokter. Ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan untuk menjamin kesehatan dan keamanan dalam pemberian obat ini. Antara lain harus diperhatikan para lansia haruslah tepat obat, tepat dosis, tepat penggunaannya, tepat waktu, dan tepat pasien, dan digunakan obat itu sesuai aturan, dan hindari dosis-dosis ganda, dan cek tanggal kadaluarsa obat. Contohnya Pak dibagi pinggul. Nah, jadi sesuai kita 8 jam minum obat. Kadang kalau tidak teratur itu kan kadang terapinya tidak ada maksimal. Padahal obat sudah benar, indikasinya sudah pas. Ternyata cara makan yang salah. 4 kali 1 maka 3 jam sekali. Nah, itu gagal terjadi overdosis. Itu yang harus diingat lagi ya. Waktu makan, nah waktu minum obat, misalkan tadi 24 dibagi 4, jadi 6 jam sekali. Kelupaan misalkan. Saudara menonton, seperti biasa, selesai melakukan senam kebugaran lansia dalam kegiatan majelis taklim, para lansia ini mendengarkan arahan dan sambutan dari Ketua LLI Sumatera Selatan, Dr. Haji Buryan Abdullah. Ketua Umum LLI Sumatera Selatan, Dr. Haji Buryan Abdullah, dalam setiap arahannya senantiasa mengajak para lansia ini harus tetap hidup semangat dan jangan merasa menjadi tua, tidak loyo, dan lansia harus semangat, hidup harus sehat, sejahtera, dan beriman, tua berguna dan berkualitas walaupun tidak perkasa lagi. Harus kita kita pilih panjang umur, baik amal, dan berlindung kepada Allah. Mau tanya apa ya? Kalau laki-laki melihat wanita itu tidak boleh 2 kali. Sekali, tapi lama-lama.